Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ginanjar Yuli Parwoto. Pada video kali ini saya akan sharing apa yang telah saya peroleh atau apa yang saya dapat dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Danawan Nusa Sakti. Sama seperti video sebelumnya, saya ingin sharing tentang jaringan. Kalau video sebelumnya saya men-sharing tentang perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan oleh suatu jaringan komputer. Untuk video kali ini saya akan men-sharing tentang pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, dan macam-macam jaringan komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Apa sih itu pengertian jaringan komputer? Jaringan komputer ialah suatu sistem yang terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung melalui media transmisi atau media komunikasi, baik dengan kabel maupun tanpa kabel, sehingga dapat saling berbagi data atau aplikasi maupun perangkat keras komputer. Adapun tujuan dibangunnya jaringan komputer ini yaitu agar informasi atau data yang dibawa oleh pengirim atau transmitter sampai ke si penerima atau receiver dengan akurat dan tepat. Itu sedikit pengertian dari jaringan komputer. Yang kedua yaitu manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang pertama yaitu sharing research. Sharing research bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau periperal lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh oleh pemakai. Yang kedua, manfaat dari jaringan komputer yaitu media komunikasi. Sudah barang tentu sebuah jaringan komputer ini dapat digunakan untuk media komunikasi oleh si pemakai. Dalam hal ini biasanya digunakan teleconference maupun untuk pengirim data atau informasi yang lainnya. Yang ketiga, manfaat dari jaringan komputer ini yaitu integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat yang lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Manfaat jaringan komputer yang keempat yaitu pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya karena setiap pembelian komponen seperti printer maupun scanner tidak perlu membeli sesuai jumlah komputer yang ada, akan tetapi cukup membeli satu saja, karena printer ini dengan adanya jaringan komputer bisa dipakai secara bersama-sama atau dipakai bersama-sama. Untuk perlindungan terhadap serangan virus, maka pemakai cukup memusatkan perhatian pada hard disk yang ada pada komputer pusat. Yang kelima dari manfaat jaringan komputer ini yaitu keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses terhadap si pemakai atau si pengguna jaringan, serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga dapat perlindungan yang efektif. Yang keenam yaitu atau yang terakhir dari manfaat jaringan komputer yaitu sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya yang secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang tinggi.
Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru karena setiap perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai jaringan tersebut. Itu sedikit dari manfaat jaringan komputer. Selanjutnya yaitu macam-macam jaringan komputer. Adapun macam-macam jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauannya atau areanya. Berdasarkan jangkauan atau areanya, jaringan komputer diberikan menjadi 3. Yang pertama, Local Area Network atau yang disingkat dengan LAN. Jaringan ini merupakan jaringan dalam lingkup kecil, di mana jaringan ini hanya memiliki jangkauan atau luasan sekitar kurang lebih 1 km persegi. Jaringan ini biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah, kantor-kantor, maupun warnet. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network. Jangkauan jaringan ini lebih luas dibandingkan jangkauan jaringan LAN, karena jaringan LAN ini sudah mencangkup satu area kota, yaitu sekitar kurang lebih jangkauannya 10 km sampai 50 km. Tentunya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN. WAN ini jangkauannya sudah mencakup satu negara dengan negara lain ataupun satu benua dengan benua yang lain. WAN ini umumnya terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling terhubung. Jaringan WAN ini biasanya sudah atau memerlukan device untuk menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain, di mana device ini disebut dengan router. Itu sedikit itu tentang macam-macam jaringan berdasarkan area atau jangkauannya. Sedangkan jaringan berdasarkan peranannya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Jaringan peer-to-peer yaitu di mana suatu jaringan tidak ada istilah server ataupun client, karena di sini peranan server client dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap pemakai. Sedangkan jaringan client server yaitu jaringan di mana harus ada yang menjadi client dan harus ada yang menjadi server. Apa itu server? Server adalah sebuah komputer atau PC yang berfungsi sebagai pengirim ataupun penyuplai layanan-layanan data kepada klien. Di sini klien sebagai penerima atau transmitter. Itu jaringan berdasarkan peranannya. Jaringan berdasarkan data, ada jaringan terdistribusi dan jaringan pusat. Jaringan terdistribusi yaitu jaringan di mana peranan jaringan ini sudah terdistribusi atau terdistributor ke komputer-komputer yang ada di bawahnya. Dan jaringan terpusat yaitu hanya terpaku pada satu komputer saja yang untuk menjadi subjek kerjanya. Jaringan berdasarkan media transmisi. Media transmisinya dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan berkabel dan tanpa kabel. Jaringan berkabel atau wired network yaitu jaringan yang medianya melalui kabel. Sedangkan jaringan tanpa kabel atau wireless network yaitu jaringan yang medianya tanpa kabel, di mana jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik.
Jaringan berdasarkan media transmisinya. Adapun jaringan berdasarkan topologinya. Yang pertama, jaringan topologi bus, jaringan topologi ring, jaringan topologi star, jaringan topologi tree, jaringan topologi linear, jaringan topologi bus. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengertian, manfaat, serta macam-macam jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaklumi, saya pun masih tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.